Sahabat Mago Cakra Channel, ini kita kumpul lagi silaturahmi ke rumah Mbah Mijan. Itu ada ini Ki Dewo, Ki Boncel Kakili, Ki Balung Seketi, Ki Lingkar Geni. Malam ini kita mau riado, berdoa kepada Allah. Ini lantarannya nanti air putih. Tapi sebelumnya kita mau obrolan santai nih, melihat perkembangan akhir-akhir ini. Kita akan menjelaskan antara ilmu kesaktian, trik, dan teknologi. Luar biasa, ini erat sekali, Pak. Kalau di zaman dulu itu teknologi belum maju, orang terpaksa pakai ilmu kesaktian. Didapatkan pakai tirakat, pakai mungkin pati geni segala macam untuk mendapatkannya. Zaman sekarang teknologi pakai pemikiran. Kalau di zaman dulu orang mau menghubungi, contoh Ki Balung Seketi mau ngubungin Ki Lingkar Geni ini pakai telepati. Konsentrasi mencari frekuensinya si Lingkar Geni, konsentrasi. Kalau sekarang diganti telepon, pencet nomornya. Nah, pencet nomor itu adalah pemusatan konsentrasi mencari tujuannya. Karena kalau nomornya nggak ketemu, ya nggak bisa nyambung. Mau nelepati Ki Lingkar Geni, bayanginnya yang lain, nggak nyambung. Makanya kalau di zaman dulu belum ada telepon, belum ada alat canggih yang namanya teknologi, makanya adalah tirakat untuk mencapai itu. Jadi kalau zaman dulu ada telepati, zaman sekarang ada telepon. Kemudian kalau di zaman dulu itu ingin melihat orang jauh, konsentrasi juga kan, konsentrasi akhirnya muncul wajah yang dijauh itu untuk diajak ngobrol dengan laku tirakat segala macam. Zaman sekarang video call, Pak, teknologinya itu. Jadi mirip, kesaktian dengan teknologi itu mirip, hanya saja kesaktian di zaman dulu karena alat belum canggih, maka nyarinya pakai tirakat. Kalau zaman sekarang ada teknologi, gunakan teknologi. Ngapain pening-pening? Zaman dulu pakai pedang, sekarang pistol, gunakan pistol. Zaman dulu pakai tombak, sekarang senapan laras panjang, gunakan senapan laras panjang. Atau zaman dulu ada yang naruh baskom, nyari orang nih, mau puter giling atau mau apalah, pokoknya nyari orang, taruh baskom, kasih air, dibaca-bacain, keluar gambar orang yang dia cari atau di mana posisinya. Di zaman teknologi sekarang apa? Drone. Iya kan? Drone atau mungkin foto satelit. Di zaman dulu kita pakai ilmu munculkan bayang-bayang. Zaman sekarang proyeksi. Seret. Menciptakan hantu kan proyeksi. Itu diributkan zaman sekarang. Zaman sekarang ini sudah sedikit, Pak, orang sakti, Pak. Makanya kalau ada yang aneh, karena zaman sekarang apa yang tidak ada di teknologi, dibilang trik. Trik teknologi. Bisa jadi, tapi bisa jadi bukan. Karena mirip loh, gimana yang nggak mirip loh. Contoh nih Ki Lingkar Geni, ajian gembolo geni. Dipermasalahkan. Lah orang kita main kelereng ya, kita bilang pukulan, selentik kilat, nggak ada yang masalahin. Nendang bola tendangan, petir putih, nggak ada yang masalahin. Tapi begitu Ki Lingkar Geni, ajian kok masalah. Banyak yang nanya. Tapi nggak apa-apa. Itu fenomena. Nah, teknologi itu digunakan pada zaman sekarang. Kalaupun sekarang orang mencari kesaktian, Pak, sedikit, yang paling enak nyari teknologi.
Lalu bagaimana trik teknologi? Contoh nih, Kang Ajay sakit. Kang Ajay ini sakit, diterangin nih. Kang Ajay sampai ini sakit asam lambung. Dibayang-bayangi rasa takut. Sebenarnya sakit asam lambung. Enggak, Pak. Saya ini kesantet. Terpaksalah yang ngobat ini pakai trik. Pakai trik. Oh iya, ini santetnya nih udah keluar pakunya. Maksudnya biar Kang Ajay ini sembuh. Setelah sembuh kan tujuan pengobatan hanya sembuh. Mau pakai trik jitu, mau pakai teknologi canggih, kalau nggak sembuh untuk apa? Tujuannya untuk sembuh, karena sugesti Kang Ajay begitu dia ngelihat pakunya udah dikeluarin. Oh, saya berarti udah nggak sakit. Itu sebenarnya bukan paku beneran yang keluar. Yang tidak boleh trik dipakai untuk nipu. Kang Ajay sakit asam lambung dibilang kena santet, itu yang nggak boleh. Karena dulu ada mbah nih, dia ngomong sama cucunya, setiap sakit tolong mintakan air putih tempat Yai sana. Jadi setiap mbah ini sakit, anak ini pasti, cucunya ini pasti tempat Mbah Yai itu minta air putih diminumin. Delala mbah itu sakit, cucunya disuruh ke sana, Yainya lagi nggak ada. Sama anak itu dibeliin aqua. Pulang, nih mbah, dari Mbah Yai, sembuh. Itulah yang namanya sugesti dalam hati. Jadi kalau zaman sekarang ini ada yang bilang, oh itu trik, yang sudah tahu trik sudah. Kan dia tidak tahu trik itu dikeluarkan sedang apa. Kan dia tidak ada di situ, gitu loh. Contoh, Ki Dewo sakit, maremnya kalau muntah ya muntahin. Ya mau dibeliin mobil juga nggak bisa, sakitnya nggak sembuh karena memang maunya bukan mobil kan gitu. Nah, ini yang fenomena saat ini. Orang sakti ada tapi tinggal sedikit, dan ilmunya nggak mungkin diobral, nggak diobral. Lalu bagaimana dengan yang pakai trik? Ya mau ngomong wajan, biarinlah berkarya masing-masing. Yang tahu ya cukup diam. Tempat kita ini senengnya apa? Menghujat karya orang lain. Orang lain buat, dihujat. Dia sendiri nggak bikin karya. Bayangkan Kang Ajay, sampai udah susah-susah bikin karya. Mau itu video, mau itu bakso, mau itu kursi. Dinyek orang, gimana perasaan sampean? Sampean nih bikin meja nih, tahu-tahu Ki Lingkar Geni ngomong, mejanya ikut-ikutan, nyontoh sana. Iya, lah nggak usah diomongin, meja ya memang gitu. Sekarang nih banyak yang niru. Ya gimana nggak niru, memang gitu. Dan senjata-senjata itu, atau orang bilang zaman dulu bukan senjata Pak, pusaka. Zaman sekarang alat. Dokter loh, pakai alat nggak? Pusakanya apa? Suntikan itu loh. Sama yang di leher itu apa ya? Sama alat kejut listrik kalau orang jantungan udah berhenti. Pakai alat semua. Nah, untuk bijak artinya antara ilmu kesaktian, trik, dan teknologi itu mirip semua. Kalau zaman dulu orang begini pakai tenaga dalam gini mental, biasa iki pakai pistol, biar mental. Ngono ae. Kalau zaman dulu pakai keris, punya khasiat untuk apa namanya, keluar cahaya. Zaman sekarang belilah senter. Zaman dulu ada keris sakti, bisa berdiri sendiri. Ya, sekarang beli remote control. Wis ngono ae. Jadi dengan ini mudah-mudahan orang bisa mengerti ini kesaktian, ini trik, ini teknologi, wis podo ae, mirip-mirip ngono. Hanya nyarinya yang beda. Kalau kesaktian mungkin dia nyarinya pakai tirakat, dan sekarang sudah jarang. Kalau teknologi belinya pakai duit sama kepintaran. Lalu bagaimana pakai trik, pakai teknologi,
ngomong ini bahwa ilmu kesaktian. Ya sah-sah saja. Ya memang bisa menyembunyikan trik sama kesaktian. Ya sakti. Para pesulap-pesulap itu dia bisa menyembunyikan rahasia sulapnya. Sakti. Zaman kerajaan kita pernah nggak ngeliat zaman kerajaan di barat-barat tuh ahli sihir itu kan pakai ramuan, pakai alat, pakai campuran ini. Alat itu penting. Tapi zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu dikasih nama pusaka, kalau sekarang dinamakan alat canggih. Lalu ada yang bilang, oh, kalau saya udah tahu rahasianya nggak gumunan. Itu maksudnya. Kalau kita sudah tahu semua, kita tidak akan gumunan, kita tidak akan kaget. Ada orang keluar api dari tangan, nggak kaget. Tapi juga jangan langsung kita bilang, oh ini pakai alat. Iya kalau pakai alat, kalau enggak. Artinya apa? Biarin aja. Itu kawan-kawan pemirsa Makucakra Channel ini kita lagi silaturahmi di sini ditemani rengginang. Rengginang ya. Tahu gunting. Kalau di Sumatera tahu gunting. Jadi itu saja sahabat yang punya ilmu kesaktian ya pakailah untuk kebenaran, yang punya trik dan alat teknologi juga untuk kebaikan. Di sini kalau apapun ya, mau kesaktian, mau trik, mau teknologi, kalau untuk nipu orang baru nggak boleh, atau ngajar kepada kesesatan. Yang saya tidak boleh tadi kan itu tadi, bapak ini sakit pinggang dibilang disantet orang, ya nggak boleh pula. Sakit pinggang ya tapi umpamanya sakit pinggang pakai trik diginiin keluar paku, bapak ini merasa enak sembuh, ya biarin. Karena saya pernah di Ambon loh, orang mau sakit pilek, mau sakit kepala itu dilempar sama bunga kelapa itu, bunga mayang kelapa itu keluarnya beling, paku, yo mari. Jadi bagi saya kalau penyembuhan mau trik mau apa nggak masalah, tujuannya sembuh. Kecuali dilempar begini cetrek keluar paku orangnya nggak sembuh, baru itu nggak boleh gitu kan. Trik sehebat apapun kalau nggak sembuh untuk apa. Jadi saya pernah ke sana, saya bilang, abang sakit apa kah? Sakit kepala. Oh sebentar, bunga mayang itu saya giniin, itu nggak ada apa-apa di dalam baskom itu. Tapi dilemparkan ke saya ini keluar beling. Terus mama itu kan perempuan gitu, mama udah tua, masih sakit abang? Masih mama. Dilempar lagi, keluar beling lagi. Saya rogo gini, di baskom nggak ada. Abang ini sakit kepala apa? Saya ini sakit kepala harus bisa mendamaikan dua kampung. Jadi itu baru sakit kepala saya hilang. Oh abang susah ini. Saya pernah ketemu pelepah pohon aren diikat pita merah jadi buaya. Saya pernah lihat semua di Maluku Utara itu, di desa Gulu, Bali Soang. Tapi ya karena saya tahu itu asalnya pelepah, itu ya saya biasa-biasa aja kan gitu. Tapi begitu digini mau gigit bener, memang pandangannya mau gigit, proyeksinya itu. Saat itu saya baca ayat kursi pak, jadi pelepah lagi. Rencana saya kalau nggak jadi pelepah saya lempar kursi dia. Nah, artinya yang bagi muslim, oke, tadi ketika kita mau apapun baca, ada yang ngoreksi kita nih, kalau main-main jangan pakai ayat suci. Oh, ada yang bilang gitu, Ki Boncel. Pan kita mau main, mau pergi membaca ayat suci kan nggak masalah kalau mau loh. Yang penting pengucapanan jangan main-main. Oh ini orang dengan ayat suci pengen ajian gembolo geni, kan ada yang gitu juga tuh komenannya. Kalau sudah belajar pakai namanya ayat suci, bisa mencucikan hatinya, lama-lama nggak tertarik gembolo geninya. Tapi ayatnya sudah hafal. Oleh Allah disucikanlah hatinya, tenanglah dia, tidak pingin kesaktian, tidak tergoda kekayaan, hidupnya bahagia. Itu kan namanya hidayah. Nah, jadi seperti itu. Tapi semuanya kita ucapkan terima kasih karena sudah nonton. Itu satu dukungan. Dia mau mencaci maki karya kita 100 kali satu hari, yang penting nontonnya ya 100 kali.
gitu. Nggak masalah. Itu obrolan santai malam ini seputar ilmu kesaktian, trik dan teknologi. Intinya podo wae, jangan untuk nipu. Udah. Kalau untuk kebaikan monggo. Banyak loh pesulap-pesulap canggih saya lihat di luar negeri menghibur orang susah, orang miskin. Diajarin sulap, apa namanya? Diberikan atraksi sulap. Mau ngasih makan orang miskin ini nggak kayak kita. Depan foto, shred, video, foto, enggak. Dia atraksi sulap dulu. Atraksi sulap, dari embernya dikeluarin ikan. Udah mateng, ayo makan. Bahagia, saya salut sama pesulap yang kayak gini. Karena sekarang trik dipakai sama dokter juga, Pak. Jadi ada anak bayi takut lihat jarum. Itu sama dia diliatin sana sini sananya, padahal disuntik. Dia menyembunyikan alat suntikannya. Atau kita lihat itu yang di video short TikTok ataupun macam-macam tuh. Anak mau minum obat nggak mau. Dikasihlah semangka, dicoblos, sebelah sananya obat. Jadi dia ngelihatnya sih sirup semangka, nggak tahunya yang disedot obat. Nah itu namanya trik. Sah-sah saja loh. Apakah dokter itu diprotes? Itu terima kasih sahabat Mago Cakra Channel, obrolan santai kita ini. Jadi kalau kita lihat ada yang ribut-ribut, ya kita jangan ikut ribut-ribut. Itu saja obrolan santai di tapal batas nalar.